Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Papa Channel, media hiburan dan berbagi info sekitar dunia pendidikan. Kali ini Papa Channel akan berbagi info tentang regulasi P3K paruh waktu ya. Ini surat Pan RB-nya tentang juknis P3K paruh waktu juga sudah keluar. Jadi teman-teman yang tidak lulus tes P3K tahap 1 atau tes CPNS jangan khawatir, nanti diangkat jadi P3K paruh waktu ya. Nah, mari kita sama-sama juga kita dengarkan penjelasan dari BKN ya tentang regulasi P3K paruh waktu ini ya. Jadi tentang penggajian dan segala macamnya, mari sama-sama kita simak ya. Adalah kita juga sudah mengusulkan kepada Bu Menteri dan sudah ditandatangani beliau gitu terkait dengan apa itu P3K paruh waktu. Nah, kemudian dari Kemendagri akan membuat surat edaran juga kaitan dengan pembayaran gaji P3K paruh waktu untuk mempertegas. Kemudian juga ada larangan merekrut tenaga non ASN atau pegawai non ASN dan sanksi jika melanggar larangan tersebut. BKN sudah mendukung secara penuh baik data maupun layanan teknisnya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala, Pak Waka maupun dengan Pak Deputi BKN. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat saat ini, tadi yang kriteria pertama itu dia yang TMS, ya, kemudian yang tidak memenuhi syarat administrasi di CPNS atau belum melamar. Jabatannya ada 4 jabatan, ya. Nah, oleh sebab itu maka di dalam kriteria tambahannya itu selain yang TMS ya untuk di P3K tahap 1 maupun tahap CPNS untuk tahap 1 dan belum lamar, maka kita ada tambahan juga bagi mereka yang tidak mengikuti seleksi kompetensi pengadaan P3K tahap 1. Jadi kalau ada mereka sudah daftar tapi nggak bisa sekarang oleh BKN dibuka, silakan ya. Kemudian, nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, berarti bagaimana tadi pegawai non ASN yang ada dalam database eh, BKN tadi, dia bisa masuk ke sana. Ya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu sekalian, pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K, ya, ternyata dia melebihi jumlah penetapan kebutuhan. Maka pelamar bisa diangkat menjadi paruh waktu. Jadi tidak perlu khawatir tidak lulus, ya tidak lulus. Nah, oleh sebab itu penting Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau sekarang ini misalnya contohlah di Sangihe misalnya. Ada teman-teman, oh kami tidak ada R garis miring L gitu ya. Kami masuk R3. Kami kok ini kami nggak lulus. Tidak perlu khawatir. Dalam hal tadi di sini dijelaskan pelamar yang telah mengikuti seleksi tapi jumlah formasinya terbatas, dia tetap menjadi paruh waktu. Contohnya apa? Dia di posisi yang di pelamar tahap 1. Gitu ya. Kemudian dalam hal pelamar merupakan pegawai yang terdaftar dalam database pegawai non-ASN pada BKN dan telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024, namun dia tidak lulus, maka dia bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi tidak harus mendaftar ke periode 2. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang ngelar CPNS itu bisa tenang nih dengan posisi seperti ini. Gitu ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Itulah penjelasan tentang P3K paruh waktu dari BKN ya. Jadi Bapak Ibu yang bingung selama ini, yang tidak lulus P3K, yang tidak lulus CPNS, itu semua nanti diangkat P3K paruh waktu. Setelah itu nanti bisa setahun kemudian diangkat jadi full time ya. Oke, assalamualaikum.